Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Gimana caranya bikin mereka nganggep kita prioritas? Di video ini, gue bakal kasih tahu caranya biar kamu jadi prioritas buat cowok kamu, bukan cuma jadi pilihan. Gue super excited bahas topik ini, karena banyak banget yang nanya soal ini. Pertanyaan kayak, pacarku nggak nganggep aku prioritas, aku harus gimana? Aku ngerasa dia nggak ngabisin waktu sama aku, nggak menghargai aku, dan aku nggak ngerasa jadi prioritas dalam hubungan ini. Perasaan nggak jadi prioritas itu emang nggak enak banget. Kamu jadi masuk ke siklus toksik berusaha ngebuktiin diri ke dia, dan nyari-nyari ruang buat dirimu di hidupnya. Dan itu bikin frustasi banget saat dia nggak balesin. Kamu jadi ngerasa nggak cukup, nggak penting, dan itu makan kamu dari dalam. Rasanya kayak, kamu nggak penting buat orang yang paling penting, buat kamu. Gua ngerti banget rasanya. Udah banyak yang pernah ada di posisi itu. Gua di sini buat bantu kamu. Kita bakal bahas ini sama-sama. Kamu nggak bisa bikin cowok nganggep kamu prioritas dengan nuntut atau minta. Kamu harus menginspirasinya. Jadi kalau kamu mau tahu gimana caranya jadi prioritas nomor 1 buat cowok, simak sampai akhir dan tinggal komentar kalian. Oke, kita mulai. Pertama, apa sih artinya jadi prioritas buat cowok? Jadi prioritas buat cowok itu bukan berarti kamu jadi pusat dunianya. Hal kayak gitu cuman ada di film romantis. Nggak realistis berharap dia bakal nyembah kamu dan ninggalin semua hal lain di hidupnya. Dan bahkan, kalau ada cowok yang ngelakuin itu, kamu mungkin bakal bosen dalam 5 menit, 1 minggu, dan 1 bulan. Karena yang bikin kamu tertarik sama dia dari awal itu adalah kenyataan bahwa dia punya hidup yang seimbang dan banyak hal yang terjadi di hidupnya. Jadi, kalau kamu butuh cowok yang terus-menerus ngasih cinta dan afirmasi setiap saat, itu biasanya tanda kalau kamu punya kekosongan dalam diri sendiri. Dan itu bukan ekspektasi yang sehat atau realistis. Oke? Nah, kalau kamu ngerasa nggak jadi prioritas karena dia lebih mentingin kerjaan, itu emang sering gue dengar. Atau dia lebih mentingin teman-temannya, kayak nge-gym, video game, atau hewan peliharaannya. Dan kamu ngerasa posisimu makin turun di daftar prioritasnya, itu masalah lain yang perlu dibahas. Jadi, coba realistis. Kamu beneran bukan prioritas di hidupnya? Atau kamu cuma ngerasa kurang di area lain dan nyari-nyari ke dia buat ngisi kekosongan itu? Atau kamu emang beneran gak jadi prioritas dan dia beneran ngeposisiin kamu di daftar terakhir? Yang perlu kamu tahu, cowok bisa dengan gampang ngerasain energi kamu. Jadi kalau kamu datang dari tempat yang needy, dia bakal tahu. Dan gak bakal mau kasih makan energi itu. Karena gak ada yang mau deket-deket sama yang kayak gitu. Kamu malah bakal jatuh makin rendah di daftar prioritasnya. Dan dia mungkin malah makin ngejauh yang bikin masalah kamu makin parah. Jadi, hati-hati dengan hal itu. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya biar dia nganggep kamu prioritas. Pertama, kamu perlu ngerti gimana cowok beroperasi. Kebanyakan cowok, dan ini ngomong secara umum ya. Gue tahu nggak semua cowok dan cewek kayak gini. Tapi ini berlaku untuk kebanyakan cowok nggak bisa multitasking sebaik cewek. Kebanyakan cewek jago multitasking. Tapi cowok biasanya nggak. Jadi, mereka cenderung fokus pada satu hal dan punya orientasi tujuan. Kalau dia lagi kerja, pikirannya cuma di kerjaan. Dan nggak ada yang lain yang penting. Oke, ngerti kan? Jadi kalau kamu ngerasa dia nggak nge-text dan kamu nggak dengar kabar darinya sepanjang hari, itu karena dia sibuk dengan hal lain. Kebanyakan cewek nggak ngerti ini, karena biasanya cewek bisa chatting seharian sama cowok baru, walaupun sambil kerja, nulis artikel, ngedit video, ngobrol sama teman, dan belanja online, semuanya sekaligus. Kebanyakan cowok nggak kayak gitu. Kamu mungkin bakal bilang, tapi dia dulu sering banget nge-text di awal-awal. Nah, yang perlu diingat adalah, seperti yang gue bilang tadi, cowok itu punya orientasi tujuan. Di awal hubungan, tujuannya adalah memenangkan kamu. Kamu adalah cewek baru yang dia suka, dan dia pengen memenangkan kamu. Jadi dia bakal nge-text seharian, meskipun itu bikin dia bete, dan dia sebenarnya pengen fokus ke kerjaannya. Dia suka sama kamu, dan pengen bikin kamu terkesan. Jadi dia bakal nge-text seharian, buat nge-establish sesuatu. Tapi begitu hubungan kalian udah established, dia nggak ngerasa perlu ngelakuin itu lagi.
Jadi itulah kenapa kamu gak sering dengar kabar darinya lagi sepanjang hari. Dan kesalahan besar yang banyak cewek buat adalah nganggap ini berarti dia kehilangan minat. Padahal, dia cuma beralih ke kecepatan yang lebih normal dan realistis untuk hubungan kalian. Dan itu hal yang baik loh. Itu berarti dia mulai nyaman sama kamu. Jangan bikin ini jadi masalah besar dan ngeributin dia dengan pertanyaan, "Kenapa kamu gak nge-text aku lagi?" Karena itu bakal bikin dia ilfeel. Dan malah bikin masalah yang sebenarnya nggak ada. Kamu cuma perlu sadar, kalau ini cara kebanyakan cowok beroperasi. Mereka nggak bisa pindah-pindah fokus dengan mudah. Dalam hubungan, penting banget buat menghargai apa yang dibutuhin pasangan. Bahkan kalau itu berlawanan sama apa yang kamu mau. Mungkin kamu pengen dia nge-text kamu sepanjang hari, tapi kamu perlu tahu dia butuh ruang mental buat fokus ke kerjaannya. Jadi kamu bilang aja, "Aku hargain kebutuhanmu, walaupun kamu mau hal lain. Kamu ngasih apa yang dia butuhin." Ini tanda kedewasaan emosional, dan cewek yang bisa kayak gini bakal kelihatan beda di mata cowok. Percaya deh, dia bakal mikir, cewek ini bener-bener patut dipertahankan. Karena cowok ngerti kalau kedewasaan emosional kayak gini langka banget, apalagi sekarang-sekarang ini. Tapi, gue juga mau bilang, kalau cowok yang terus-terusan, sibuk banget, sampai nggak ada waktu buat kamu, nggak ada waktu ketemu, nge-text, atau nelpon kamu, terus nunggu berhari-hari buat bales teks kamu, dan selalu punya alasan kayak sibuk, sakit, atau apapun itu. Bisa jadi dia emang gak terlalu tertarik sama kamu. Dia mungkin suka sedikit, tapi gak cukup buat ngelawan apapun yang lagi dia hadapin. Atau, dia emang lagi gak di tempat yang tepat buat punya hubungan. Kalau seorang cowok punya terlalu banyak yang terjadi di hidupnya sampai gak bisa ngasih kabar, ini bukan orang yang harus kamu libatkan lebih jauh dalam hidup kamu. Cukup bilang aja ke dia, "Kelihatannya kamu lagi banyak banget yang harus diurus. Seneng bisa kenal kamu, tapi aku pikir kamu harus ambil waktu buat ngurusin semua itu." Ini mungkin ngeri banget, apalagi kalau kamu beneran suka sama cowok ini. Tapi ingat, kalau dia beneran suka sama kamu, dia nggak bakal ngelepasin kamu gitu aja. Cowok nggak kayak gitu. Dia bakal cepet-cepet beresin dirinya. Benahin masalahnya kalau dia ngerasa ada risiko akan kehilangan kamu. Tapi coba aja beraniin diri. Kalaupun bakal asing selamanya. Bukannya itu bagus? Biar nggak buang energi dan waktu kamu kan. Nomor 2, tetap buka pilihanmu. Ini jelas berlaku kalau kamu masih di tahap awal kencan dan belum resmi jadian, oke? Jangan komitmen ke dia sebelum dia komitmen ke kamu. Jangan bertindak seperti pacarnya padahal dia bukan pacarmu. Ini cara biar kamu nggak diambil lebih gampang. Gua nggak bilang cowok-cowok itu jahat, tapi ini sifat manusia buat ngelakuin usaha minimal dan dapat hasil maksimal. Kayak di kerjaan, kalau kamu bisa santai tapi masih dapat gaji besar, kamu nggak bakal tiba-tiba ngelakuin lebih cuma karena mau, kan? Sama halnya dalam hubungan. Kalau cowok bisa santai dan kamu masih ngasih perhatian, hadiah, dan kasih sayang, dia nggak punya motivasi buat ngubah apapun. Karena situasi udah bagus buat dia. Kamu mungkin ngerasa nggak jadi prioritas, karena dia nggak perlu ngeprioritasin kamu. Karena kamu masih ngeprioritasin dia. Dia nggak perlu ngasih apapun ke kamu. Banyak cewek bikin kesalahan dengan berusaha memenangkan cowok dengan nunjukin betapa hebatnya dia. Kayak, begitu dia lihat betapa jagonya kamu masak, betapa bagusnya kamu sebagai pacar, betapa suportifnya kamu, gimana kamu bisa bikin hidupnya lebih mudah, dia mungkin bakal komitmen ke kamu. Tapi bukan begitu cara komitmen yang bekerja buat cowok. Cara untuk mendapatkan komitmen dari dia adalah dengan menjangkau dia pada level yang dalam dan mengenalnya dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kamu mempelajari hal-hal tentang dia yang gak bisa kamu temuin cuma dengan melihat profil luarnya atau halaman sosmednya. Kamu harus benar-benar masuk ke dalam dirinya, ke dalam apa yang dia inginkan, tujuannya, ambisinya, misinya. Kamu pasti tahu banget bahwa setiap pria punya misi. Kalau kamu bisa tap in ke situ, itu yang bikin kamu beda. Itu yang bikin dia mikir, wow, cewek ini spesial, cewek ini beda. Sekarang ini, komunikasi itu dangkal banget. Semua serba cepat lewat teks dan emosi disampaikan lewat emoji. Kalau kamu bisa benar-benar masuk ke siapa dia sebenarnya, itu yang bikin kamu beda. Jadi, itu yang harus kamu fokusin. Bukan nunjukin betapa hebatnya kamu, atau berusaha membuktikan diri ke dia. Gue juga mau bilang,
Kamu nggak bisa bikin cowok nge-treat kamu sebagai prioritas dengan terlalu khawatir atau terobsesi soal itu. Kamu nggak bakal dapat apapun dengan cara khawatir dan terobsesi. Kamu dapat itu dengan memprioritaskan dirimu sendiri dan fokus membangun koneksi yang bermakna dengan dia. Jadi gini, kencan itu cuma soal mencari tahu apakah kamu cocok dengan seseorang dan apakah kamu mau terus punya orang itu dalam hidupmu. Ini bukan ukuran dari harga diri atau nilai dirimu. Ini cuma proses penemuan. Ketika kamu bisa melihatnya seperti itu, tekanan jadi jauh berkurang dan kamu berhenti melihatnya sebagai permainan hidup dan mati. Penting banget buat nggak takut pakai kekuatan walk away. Ini sering gua bahas di beberapa video. Dan banyak cewek yang takut karena merasa lebih baik bertahan di hubungan yang buruk daripada nggak punya hubungan sama sekali. Padahal, lebih baik sendiri, fokus pada diri sendiri, isi hidupmu, dan bikin hidupmu lengkap daripada berada di hubungan yang malah bikin kamu jatuh. Kamu perlu bawa kekuatan ini dalam dirimu. Ini bukan berarti kamu mengancam dia dengan bilang, kalau kamu nggak berubah, aku akan pergi. Tapi secara mental, kamu tahu kalau ini bukan yang kamu mau, kalau kamu bukan prioritasnya, dan dia kelihatan nggak peduli, kamu nggak takut buat ninggalin hubungan itu, karena kamu tahu kamu akan baik-baik saja. Kamu bawa keyakinan itu dalam dirimu, nggak perlu dipamerin ke dunia, atau diposting di media sosial. Kamu cuma pegang keyakinan, bahwa kalau ini bukan yang kamu mau, kamu akan pergi, dan kamu akan baik-baik saja. Kalau ada pertanyaan tentang apapun yang udah gua bahas sejauh ini, silakan tanya di kolom komentar. Gua akan coba jawab begitu ada kesempatan. Oke, nomor 3. Cara ketiga biar cowok nge-treat kamu sebagai prioritas adalah kembali jadi diri kamu yang dulu. Ini berlaku baik untuk yang lagi pacaran maupun yang udah menikah 10 tahun. Dalam hubungan, sering kali kita ngelepasin hal-hal yang dulu kita lakukan saat masih single. Saat single, kamu harus ngisi diri sendiri dengan berbagai hal, dengan hobi, jalan sama teman-teman, dan bikin hidupmu penuh serta memuaskan. Kalau kamu nggak melakukan itu, kamu harus mulai melakukannya, karena itu cara untuk menemukan kebahagiaan dan mendapatkan cinta yang kamu mau. Kalau kamu cuma nungguin dia buat menomorsatukan kamu, itu nggak bakal terjadi. Kamu harus ngisi waktumu, ngisi hidupmu dengan hal-hal yang kamu nikmati dan bikin kamu bahagia. Ini yang bikin kamu lebih menarik buat dia, yang bikin dia ngelihat kamu dengan cara yang berbeda, yang bikin dia lebih menghargai kamu, dan yang bikin dia mulai mencari perhatian kamu lebih. Karena kamu nggak menaruh semua perhatianmu pada dia. Bagian dari yang bikin dia tertarik sama kamu dulu adalah karena kamu punya banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Kalau sekarang hidupmu cuma tentang hubungan itu, dia nggak akan merasa tertarik sekuat dulu karena itu energi yang nggak menarik. Energi yang cuma menyedot dari hubungan itu. Sedangkan, kalau kamu punya hidup yang penuh dan memuaskan di luar hubungan itu, kamu membawa itu ke dalam hubungan. Nggak ada yang lebih menarik daripada wanita yang bahagia, percaya diri, dan puas dengan hidupnya. Setiap cowok di planet ini bakal setuju sama aku soal ini. Jadi, fokuslah pada hal itu daripada mikirin, dia di mana? Kenapa dia nggak nge-text aku? Gimana perasaannya sama aku? Apa dia masih suka sama aku? Kenapa aku nggak jadi prioritas? Fokuslah pada membuat hidupmu bahagia, menyenangkan, dan memuaskan. Jadi dirimu yang terbaik dengan merawat diri. Ini bukan cuma soal mandi busa atau masker wajah, tapi menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ini sangat penting dan seringkali terlupakan. Oke guys, semoga kamu menikmati video sejauh ini. Kalau kamu suka, tolong beri like, share, dan komen. Ingat, terobsesi nggak akan membawamu kemana-mana. Itu nggak bakal bikin kamu diperlakukan sebagai prioritas. Yang akan membawamu ke sana adalah fokus pada dirimu sendiri, kebahagiaanmu, dan membangun koneksi yang bermakna. Ketika kamu melakukan itu, segalanya dalam hidupmu akan berjalan dengan baik. Percaya deh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.